Jurus terjitunya orang-orang kan beda-beda nih untuk mengakali ya dokter ya. Kalau saya tuh suka ngakalinnya gini, kalau saya kayaknya lapar, minum air putih aja. Kalau ternyata abis itu nggak lapar lagi, berarti saya nggak lapar beneran gitu ya. Nah ini kan artinya bagaimana kita mengakali. Kalau Anda sendiri kan memiliki yang namanya 5 magic rules Jurusnya nih, ya. 5 magic rules. Itu apa saja berarti? Jadi 5 magic rule adalah cara kita mengubah hubungan kita dengan makanan. Karena kata kunci dari Mind Slim ini adalah ubah hubungan kita dengan makanan, berdamai dengan makanan, dan juga mengubah hubungan kita dengan tubuh kita. Dan 5 magic rule ini bridging ya, perubahan habit. Ketika habitnya sudah berubah dengan 5 magic rule, maka mereka bisa turun berat badan. Apa yang dialami oleh Dr. Rianti dan juga teman-teman dari klien-klien kita adalah mereka mempraktikkan 5 magic rule. Yang pertama adalah makan pada saat lapar. Makan saat lapar? Kapanpun. Dan lapar itu ada dua macam. Pertama adalah lapar fisik, yang kedua lapar emosi. Lapar fisik, clue-nya ada sinyal fisik yang dialami, datang perlahan dan bertahap. Sedangkan kalau lapar emosi, datangnya tiba-tiba dan urgent. Sesuai mood berarti ya? Sesuai mood, karena melihat makanan, mencium bau makanan, dekat dengan orang makan, atau melihat makanan. Dokter Yanti ngangguk-ngangguk nih, kayaknya ini yang paling sering kejadian. Ini yang paling susah awal-awal dokter ya, untuk yang mengenali gejala tubuh tadi ya? Iya, jadi buat saya program ini semacam memberdayakan diri sendiri. Yang tadinya kita nggak tahu mau badan kitanya apa, body one kita apa. Sekarang kita jadi dipandu untuk tahu loh, ini apa yang aku mau gitu. Itu yang susah loh, apa yang aku mau itu lapar menentukan. Untuk memilih jenis makanan yang juga mungkin bersahabat sama tubuh kita itu juga. Itu di magic rule yang kedua, Mas. Jadi di magic rule yang kedua adalah makan yang betul-betul Anda inginkan. Semakin kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, semakin mudah buat kita untuk menyingkirkan makanan yang lainnya yang tidak menginspirasi. Saya lagi pengen rendang pakai telur balado sama kalau memang lapar fisik habit gitu. ya. Kalau selama itu lapar fisik silahkan. Intinya adalah gini, tubuh kita punya kecerdasan. Kapan kita ingin makan ini, ingin makan itu, kalau kita mau lebih berkesadaran dengan tubuh, kita harus percaya sama insting kita sendiri ya. Mas Juli, kita dengarkan dulu penelpon, sudah ada tersambung bersama kami dari Ibu Besti. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Besti, silakan. Selamat siang. Silakan Ibu. Ya, saya punya cucu umur 13 tahun. Dia SMP. Paling susah suruh bergerak karena sekolah pulangnya sore. Jadi kalau makan itu di rumah memang makan dia takut sama ibunya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi di luar itu yang berat, nggak ketahuan. Nah, caranya bagaimana untuk mengurangi dia makan untuk di luar itu gitu. Oke, bagaimana caranya mengurangi makan di luar biasanya ya. Ini ada Rina di Pondok Labu. Selamat siang Bu Rina. Iya, selamat siang. Ya, silakan Ibu Rina. Ya, yang saya ingin tanyakan, di mana saya bisa ikut program SlimNet ini? Oke, pakai langsung ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi boleh dijawab Mas Juli tadi pertanyaan untuk pertama, anak-anak ya. Caranya untuk anak-anak. Jadi sebenarnya gini, kita perlu mengajari anak-anak kita untuk mengenali body one-nya. Termasuk adalah kapan dia lapar fisik, diajari. Selama ini anak-anak kalau misalnya pengen makan, mah aku lapar nih, pengen makan. Kita tanyakan kembali, laparkah atau enggak? Jangan-jangan cuma karena iseng doang. Lapar mata ya. Lapar mata. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah ajari mereka makan dengan sadar dan perlahan. Maksudnya apa? Nikmati setiap kunyahan makanan di mulut. Tujuannya untuk apa? Supaya si anak ini merasa kenyang lebih cepat. Karena banyak anak-anak kalau makan tuh kayak anak-anak kesurupan, buru-buru gitu. Iya. Jadi udah makan juga kekenyangan. Dan itu akhirnya jadi overeating. Nah, ajari mereka untuk makan lebih perlahan. Seringkali lingkungan atau orang tua suka mintanya makan yang cepat dong, gitu. Karena ada faulty programming, ada programming keliru bahwa makan cepat artinya kerjanya cepat. Makan yang cepat berarti dia bisa beraktivitas yang lainnya lebih cepat. Jadi menghargai makanan. Nah, lebih menghargai. Makan dengan mindful, makan dengan cara yang lebih perlahan, nikmati perubahan teksturnya, rasakan perubahan rasanya, rasakan perubahan suhu. Bahkan telinga kita bisa mendengar mulut kita bekerja. Nah, dengan cara ini ternyata menurut survei yang kita lakukan, bisa porsinya berkurang 40% dibandingkan dengan kalau makannya dengan cara yang biasa. Dan itu contoh cara kita menularkan ke anak-anak ya. Ini sebenarnya di magic rule yang ketiga. Tadi kan udah yang kedua ya. Yang ketiga adalah makan dengan sadar dan perlahan. Dan yang keempat adalah berhenti ketika netral. Netral artinya adalah sinyal fisik sebelum kenyang. Jadi itu gimana sinyal fisik sebelum kenyang? Ya, sebenarnya, nah itu contoh bahwa selama ini kita suka mendisconnect dengan tubuh. Padahal tubuh kita sudah ngasih clue-nya.
Tapi seringkali karena ada faulty programming, makan harus dihabiskan. Iya. Ya kan? Selama ini kita diajari oleh lingkungan kalau makan atau orang tua kita, kalau makan mesti harus habis. Nanti nasinya nangis kalau nggak Nasinya dihabisin. nangis. Di India, di Ethiopia banyak yang nggak bisa makan. Atau kadangkala ini dosa berkah. Coba kita pikirkan sebentar ya. Jadi kalau kaitannya dengan di India, Ethiopia banyak nggak bisa makan, apa yang terjadi? Kita habiskan makanan di sini, kita kegemukan, di sana tetap kelaparan. Jadi sebenarnya bukan itu. Atau misalnya ada yang mengatakan dosa, ini berkah dari Maha Kuasa. Pertanyaannya, tubuh kita kan juga rezeki, berkah dari Maha Lagi-lagi Kuasa yang berarti harus dijaga. menghargai Makanya diri porsi sendiri. makanan itu Lebih diamankan berdosa dengan baik, kalau ya, kita diambil dengan menganiaya tubuh kita sendiri. Oke. Berarti yang terakhir Itu contoh faulty programming di sekitar kita. Jadi berhenti di netral. Dan yang kelima adalah perbanyak jumlah langkah kaki. Jadi karena 5 Magic Rule ini mengajak kita untuk eat less, move more. Pada prinsip semua protokol turun berat badan pasti mengajak kita untuk eat less, move more. Dan 5 Magic Rule, bridging, jembatan untuk mengubah habit secara mudah dan menyenangkan. Jadi perbanyaklah jalan kaki. Jalan kaki. Berarti Nah, konsep-konsep olahraga seperti ini yang juga nanti akan ada di kelas-kelas. Berarti selama 3 bulan ada berapa kali pertemuan? 6 kali ketemu, 6 kali ketemu. Setiap pertemuan berapa lama dan apa 2 saja? jam, 2 sampai 3 jam. Itu satu-satunya Dan kelas, untuk masih ada kelas lain? Biasanya ada grup terapi yang kita 2 hari kita lakukan di Main Slim Center kita di Kemang, atau yang 4 hari 3 malam di Ubud, Bali kita lakukan. Sebenarnya prinsipnya bukan 5 Magic Rule-nya saja, tapi di sini kita membantu mereka untuk mengatasi emotional eating, mengatasi craving, speed up metabolism, dan juga motivate to fun exercise. Dan yang paling penting biasanya untuk di remaja atau wanita adalah feel good about yourself dan juga boosting self esteem. Karena selama ini orang dengan kegemukan, Nggak pede. problemnya adalah mereka nggak feel good dengan dirinya. Ini buktinya sudah ada bahwa dokter nanti merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri ya. Luar biasa, berasa kayak dikasih kesempatan hidup kedua. Lebih enak juga artinya Soalnya beraktivitas. bayangkan susah sekali untuk turun 1 kilo sekalipun gitu ya. Dan ternyata dikasih 3 bulan kesempatan untuk mencoba dengan mengamalkan apa yang sudah diajarkan Master Julie di grup terapi waktu itu bulan Juni. Terus kemudian saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1 bulan bisa sampai 3 kilo. Dan rata-rata dalam 3 bulan itu saya sudah mencapai target. Betul ya, berarti Oke. gampang dan juga menyenangkan ya. Jadi Sederhana. kemana kalau mau mencoba, kemana harus menghubungi? Bisa kunjungi ke website kita mainslimprogram.com, atau bisa di Instagram juga kita aktif di Mainslim Program, Mainslim atau kalau Program. enggak di Instagram saya Juli Triharto, Oke. atau kalau enggak bisa datang ke Mainslim Center kita di Kemang Raya nomor 3A, di atasnya depannya Kemcik di situ. Oke, kalau begitu bisa yang penasaran, termasuk saya sih sebenarnya. Saya juga ya. penasaran sih Dan jatuhnya. tertarik dengan bagaimana kita menghargai badan kita sendiri. Ini nanti yang bisa Anda coba juga, bisa mendatangi langsung, bisa nanti buka di Mainslim Lihat-lihat dulu program. website-nya lah atau .com. gimana, atau datang langsung, terserah Anda. Intinya ini bagaimana kita kembali ya, bagaimana tubuh kita menjadi lebih sehat lagi dan bisa apa tadi dikatakan memiliki komunikasi yang baik dengan Iya, makanan kita. tapi gini juga selain pola makan dan gerak tubuh ini kan juga katanya banyak-banyak ketawa ya Mas ya. Jadi ini bisa membantu. Terima kasih Mas Oke, Julius sudah sama-sama. bergabung bersama kami. Dr. Yanti terima kasih untuk menginspirasi juga yang di rumah bagaimana bisa akhirnya merasa nyaman lagi dengan diri kita dan tentunya sukses buat 1 juta slimmer Yes. atau Indonesia Langsing. langsing sehatnya yang paling Iya, penting. betul.